وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahun wahid falahu aslamu wa basyiril muhbidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Al-Mukarram wal Muhtaram, para ulama, zu'ama dan guru-guru agama serta para habaib dan syara'ib, kita doakan mereka semua selalu dalam lindungan Allah. Bapak Ibu, majelis sholat fardu subuh alhamdulillah dapat kita rangkai dengan majelis ilmu pengetahuan. Tentunya kita berharap selalu mendapatkan rahmat Allah. Kesempatan yang sangat baik di pertemuan singkat kita subuh ini, marilah kembali kita tenangkan pikiran sejenak. Kita luruskan itikad dan kita sempurnakan niat kita, tentunya semata-mata karena Allah dan mengharapkan ridha Allah. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi penyebab kita nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin. Sholawat serta salam mari selalu kita gunakan untuk membasahi bibir kita masing-masing. Selawat kita amalkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Bahkan sholawat mari kita amalkan supaya kita dapatkan syafaatnya Rasulullah. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan sholawat yang kita amalkan nantinya dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Penyampaian singkat subuh ini, saya tertarik menyampaikan hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Kenapa harus disampaikan hal yang berkaitan dengan ibadah kurban? Saya menganggap penting karena banyak kekeliruan. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul. Wabil khusus banyak umat yang mengabaikan, meremehkan, menyepelekan, bahkan sengaja meninggalkan ibadah kurban. Hal ini terlihat di akhir-akhir ini, tidak banyak umat yang tertarik melakukan ibadah kurban. Mudah-mudahan setelah disampaikan dalilnya, disampaikan argumentasinya, disampaikan perkataan Allah dan Rasul tentang ibadah kurban, mudah-mudahan kita tertarik untuk melakukannya. Pertama yang perlu kita pahami bahwasanya ibadah kurban diwajibkan dan disyariatkan Allah pada tahun kedua Hijriah. Lalu dalil yang mendasar, argumen yang mendasari, referensi dan rujukan yang mendasari ibadah kurban adalah ayat Al-Quran di dalam surah Al-Had ayat 34, 35 dan 36. Kemudian yang sangat mendasar lagi adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan, disampaikan oleh Imam Bukhari, disampaikan dari Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar.
hadis yang mendukung, ayat yang mendukung tentang ibadah kurban. Wabil khusus di dalam surah Al-Asr Allah berfirman, Inna a'tayna kal kausar. Surah Al-Kausar ini adalah dalil dasar. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Kalimat wanhar ini adalah amar. Lakukan kata Allah, fasalli dan salatlah kamu, fasalli li rabbika, khusus untuk Tuhanmu. Setiap engkau melakukan ibadah salat hendaknya tujuannya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Wanhar, dan hendaklah engkau melakukan ibadah kurban. Amar yang ada di dalam Al-Quran, perintah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surah tersebut beda pendapat ulama. Karena yang namanya perintah di dalam Al-Quran itu hukumnya bisa tiga, Pak. Ada kalanya hukumnya mubah, ada kalanya hukumnya nadab atau sunnah, ada kalanya hukumnya wajib. Melihat ayat tersebut, maka Rasulullah mempertegas dengan hadisnya yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Sakhar yang kita kenal dengan Abu Hurairah di dalam kitab Ibnu Majah, itu hadis nomor 2123. Hadisnya terdapat di dalam hadis Ibnu Majah nomor 2123. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Ini dalil dasar. Rasulullah katakan dengan satu hadis yang sahih, karena yang menyampaikan adalah Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah, dan hadisnya terdapat di dalam Sahih Ibnu Majah. Ini bisa kita jadikan bahan renungan. Rasulullah katakan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang pada dirinya sudah punya kemampuan untuk melakukan ibadah kurban. Kata Nabi, siapapun dipakai dengan kalimat man isim mausul, artinya umum, Pak. Seluruh umat Nabi Muhammad ketika dia sudah punya kemampuan, dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, tetapi dia tidak melakukannya, walam yudhi, tidak melakukan penyembelihan, tidak melaksanakan ibadah kurban, fala yaqribanna musallana, jangan dekat-dekat musalla saya, kata Nabi. Larangannya keras, Pak. Kenapa dikatakan larangannya keras? Karena kalimat itu memakai taukid, Pak, nunnya bertasdid. Fala yaqribanna, jangan dekat-dekat musalla saya, kata Rasulullah. Dari sinilah sehingga para imam mujtahid mengambil ketentuan hukum. Imam Abu Hanifah dan kelompok Hanafiyah mengatakan hukumnya wajib. Barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban tetapi dia tidak melakukannya, maka hukumnya dosa. Jelas, Pak? Nah, dari sinilah coba kita ambil iktibar, kita ambil natijah. Meskipun ada imam yang lain mengatakan linnada, perintah itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan sunatnya kifayah. Maksudnya sunnah kifayah ketika ada yang melakukan, yang lain sudah terlepas, terbebas dari dosa. Tapi ada pula kelompok Syafi'iyah yang mengatakan sunnahnya ain, individu. Begitu dia lakukan, yang lain tidak melakukan, belum lepas yang lain. Kecuali ada yang melakukan pribadi.
lagi maka baru lepas. Kalau dihukumkan nanda airnya. Ya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan hukumnya wujub, wajib, dosa kalau tidak melakukan. Nah sekarang kalau kita boleh jujur, mohon maaf ya. Setiap hari kita kadang-kadang membuang duit itu sampai puluhan ribu rupiah. Contoh bagi mereka yang merokok, ada yang merokok? Alhamdulillah saya tidak merokok. Kalau saya boleh tanya, di Samsung berapa sebungkus Pak? Di Samsung 30.000. Sebulan berapa? Sebungkus saja, dosa 2 bungkus sehari ya. Sebungkus saja kita menghisap rokok di Samsung sehari, berarti kita bakar duit 30.000 ya. Sebulan berarti 900.000. Kalau setahun berarti 10.800.000. Kalau 2 bungkus berarti 21.600 ya. Itu dibakar habis. Kalau boleh nih saya memohon, coba yang biasanya merokok 2 bungkus sehari, rubah sebungkus saja. Badan orang bini banyak aku ambil berokok. Kenapa dia orang bini jadi ambil berokok? Aku hendak mengganti lawan ibadah kurban. Bina musti. Soalnya bila dibakar lawan jadi rokok, asapnya hapak baunya. Tapi bila dijadikan kurban, baunya sampai ke dalam surga. Di orang bini hebat benar. Aja aku dukung. Lalu dia sisihkan 30.000 sehari ditabung. Tidak dibakar tapi ditabung. Terkumpul dalam 1 tahun 10.800.000. Alhamdulillah dia bisa beli 3 kambing Pak. Nggak usah ikut urunan umpama ya. Dia beli kambing seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum nanti ada yang bertanya, saya sampaikan dulu pelaksanaan ibadah kurban yang benar sesuai dengan tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Anas maksudnya ya, an Anas radhiyallahu anhu qala duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini. Ini hadisnya Pak. Faqarraba ahaduhuma faqala bismillahi Allahumma minka wa laka hadza min Muhammadin wa ahli baitihi wa qarraba al-akhara faqala bismillahi Allahumma minka wa laka hadza min amman wahdaka min ummati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan seperti Rasulullah, pelaksanaan ibadah kurban yang dicontohkan Rasulullah selalu memotong atau menyembelih 2 kibas. Tahu kibas? Lain kibas lain. Kibas, kambing kibas, 2 ekor. Nah lalu kondisi kambingnya amlahaini, berjenggot kedua-duanya. Akrona ini bertanduk kedua-duanya. Artinya kambing kalau sudah jenggotnya panjang, tanduknya sudah lumayan panjang, itu tanda berarti kambing itu usianya rata-rata setahun. Sehingga ulama menetapkan bahwasanya kambing yang dijadikan hewan kurban usahakan umurnya minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun ya. Karena amlaha ini, akrona ini, 2 kambing itu sudah berjenggot, sudah bertanduk. Kemudian qarraba ahaduhuma faqala, ketika Rasulullah menyembelih satu di antara kibas yang 2 tersebut, lalu Nabi berkata bismillah, dengan nama Allah. Allahumma laka wa minka, Allahumma minka wa laka. Ya Allah, ya Tuhanku, kambing atau kibas yang kusembelih ini datang dari Engkau,
Kalimatnya minka walaka. Dari engkau aku persembahkan untuk engkau. Hadza min Muhammadin wa ahli baiti. Ya Allah, aku menyembelih kibas tersebut, aku menyembelih kambing ini tujuannya untuk aku pribadi dan untuk keluarga besarku, kata Rasul. Untukku Muhammad dan untuk keluarga besarku. Ya. Jadi Nabi memotong kibas tersebut niatnya untuk beliau sendiri dan untuk keluarga besar beliau, termasuk yang sudah meninggal dunia. Ya. Termasuk yang sudah meninggal dunia. Tidak disebutkan di sana apakah yang meninggal atau yang belum. Nabi sebutkan secara umum keluarga besar. Termasuk Sayyidatina Khadijah al-Kubra sudah meninggal, tidak disebutkan di situ, tetapi masuk keluarga besar, artinya yang sudah meninggal pun masuk. Dari sinilah ulama menarik satu hukum ketentuan bahwasanya berkorban boleh untuk yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, aku menyembelih hewan kurban, tujuannya pahalanya ya Allah sampaikan kepada almarhum bapak, sampaikan kepada almarhum ibu. Ya Allah, aku menyembelih hewan kurban ini tujuannya untuk pribadiku supaya usahaku lancar, supaya rezekiku mudah, supaya jiwaku bersih, supaya hartaku engkau bersihkan ya Allah, boleh. Atau umpama kita sembelih satu ekor kambing khusus untuk keluarga besar kita, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, perempuan, laki-laki, yang hidup, yang meninggal, masuk keluarga besar kita, potong satu kambing cukup. Ini Rasulullah contoh. Nah sekarang kalau kita melihat dari kelayakan, kalau kita melihat dari kondisi yang ada, harus jujur dong. Karena perintah Rasulullah melarang tidak berkurban, sampai-sampai kata Nabi, jangan pernah dekat-dekat dengan mushola saya. Larangan Rasulullah mendekati mushola artinya jangan sampai tidak melaksanakan ibadah kurban. Pada saat melaksanakan ibadah kurban harusnya disesuaikan. Harta banyak, tabungan miliaran, material di sana sini ada, sampai ibadah haji kalian minta daging kurban, ada supan kan? Oi, ada supan kan? Supan lah harusnya. Malu datang ke masjid sama dia bawa kupon minta daging, seorang sugi kada berkorban, hapus dia. Besar sarik sih Pak. Nah, ini ajakan Rasulullah. Bahkan Allah katakan di dalam surah Al-Had ayat 34, apa dikatakan oleh Allah? Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi setiap umat Islam kami wajibkan melakukan penyembelihan hewan kurban. Dalilnya jelas. Ya. Mansakan di sini ulama mengatakan berkewajiban harus melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Untuk apa? Lihat Rasulullahi ala ma razaqahum min bahinatil an'am. Untuk mereka supaya menyebut nama Allah atas rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Diberikan anugerah oleh Allah harta yang banyak, diberikan karunia oleh Allah rezeki yang cukup. Lakukan penyembelihan. Ketika menyembelih sebut nama Allah. Semakin banyak yang kita korbankan, semakin banyak yang kita sembelih, semakin banyak kita menyebut nama Allah. Penyebutan nama Allah ketika melakukan penyembelihan ini yang paling disukai oleh Allah, kata Siti Aisyah. Istri Nabi mengatakan perbuatan yang paling disukai oleh Allah tidak lain adalah mengalirkan darah ketika Idul Adha dan hari Tasrik. Ya.
Hadisnya diriwayatkan oleh disampaikan oleh Siti Aisyah, dan hadis ini tergolong sahih karena yang meriwayatkan adalah Imam Hakim, Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi dari Siti Aisyah. Beliau mengatakan, kalau dibahasakan dengan bahasa kita, tidaklah pada hari manusia beramal sesuatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mengalirkan darah hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduknya, kukunya, dan rambutnya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah. Nah, jadi jelas banyak dalil yang mendukung bahwasanya perbuatan melakukan ibadah kurban ini sangat dianjurkan dan sangat disukai oleh Allah, serta dilarang kalau tidak melakukannya. Oke lah, dulu kita belum pernah melakukan ibadah kurban, yuk sekarang lah. Ya. Kalau seandainya kita boleh jujur, ya. Tadi kalau kita perbandingkan dengan rokok, kita bisa uang 30.000 per hari. Nah, sekarang coba kegiatan lain. Mohon maaf. Tiap hari sanggup aja tuh nongkrong di warung. Kadang-kadang di angkringan, sekali duduk di angkringan berapa habis? Kadang 100, kadang 200. Belum lagi yang suka weekend, bila di akhir mingguan, Sabtu Minggu, kemana ke pelisiran, kemana ke shopping, ada yang ke mall, ada yang ke hotel, ada yang ke penginapan. Berapa sekali buang duit weekend? Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Tapi banyak datang Idul Adha, ada kurban, hapus Padahal ibadah kurban sangat manfaat. Pahala yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah kurban itu sebanyak bulu yang ada di badan binatang atau hewan yang kita jadikan kurban. Kalau mau tahu jumlahnya, hitung seorang situ bulunya. Bulu jenggot kita aja kalau pernah hitung, apalagi bulu sapi kan. Sebanyak itu pahala Allah berikan. Kemudian sudah jelas ini akan membantu nanti di hari kiamat, meniti siratal mustaqim, dia akan bantu. Ya. Nah, akhirnya berdasarkan kepada dalil yang ada baik Al-Quran atau hadis, alangkah baiknya kita niat untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau tidak bisa di tahun ini, ya tahun depan. Tidak bisa beli secara langsung, patungan. Tidak bisa patungan, umpat arisan. Kalau patungan satu orang 3 juta, begitu sudah mendekati Idul Adha, sulit mengumpulkan 3 juta. Pakai arisan. Pakai arisan. Bagaimana cara arisan? Sebar seminggu berapa, sebulan berapa? Terkumpul umpama 3 juta, alhamdulillah kita bisa patungan, lalu beli sapinya kita jadikan hewan kurban yang dinikmati oleh seluruh umat di sekitar. Saya kasih contoh sederhana, mohon maaf saya tidak melebihkan, demi Allah saya tidak membanggakan atau tidak melebihkan. Di majelis saya Hidayatul Sibyan Raudhah 2, tahun kemarin alhamdulillah bisa terkumpul 3 ekor hewan arisan. Saya koordinir, saya sampaikan ke jamaah, yuk siapa nama umat arisan kurban. Belum bikinkan bukunya, ada petugasnya, ketika 1 bulan berapa setornya, 2.260. Totalnya 2.600. Nah, kalau 2.600 berarti kalau 7 orang terkumpul 18.200.000 ganal sapinya harga 18 juta itu. Nah, tahun ini karena sapinya agak mahal, karena pengiriman agak susah, dinaikkan jadi 2.700.000. Alhamdulillah tahun ini kami bisa potong insya Allah 8 ekor. Artinya meningkat toh. Artinya meningkat. Kenapa?
kita sampaikan nih loh dalilnya, ini loh maksudnya, begini loh akibatnya apabila tidak melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah dari sekian banyak jamaah yang pernah saya sampaikan ilmu yang datang ke majelis saya, alhamdulillah tertarik mereka. Ada juga Pak Ustaz, kami tidak bisa store tiap bulan, tetapi nanti mendekati store langsung. Berapa? 2.700.000. Alhamdulillah. Ya. Sampai hari ini terkumpul sudah 8. Memang masih ada kekurangan untuk mencukupi 9 ekor. Saya berharap bisa sampai 10. Ya. Nah lalu kalau sampai 10 ekor yang kita potong di majelis, artinya orang sekitar akan merasakan dagingnya. Siarnya akan tersebar, agama kita jadi meningkat. Ini harapan. Tidak ada niat lain kecuali kita kepingin siar. Nah lalu di setiap datang bulan Maulid, bulan merah, bagi mereka yang belum melaksanakan akikah, saya koordinir lagi, ayo siapa nama akikah? Alhamdulillah ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, terkumpul 7 orang. Saya belikan sapi, potong dagingnya, potong sapinya, dagingnya pakai acara peringatan Maulid. Alhamdulillah kaum undang sampai ribuan jamaah. 3 cara Pak. Banyak orang muslim yang kepingin melaksanakan ibadah kurban, cuma kalau tidak ada yang mengkoordinir salah juga. Nah sekarang yang mengkoordinir ada, tempatnya ada, sapinya ada, duitnya ada, kumpulkan. Karena turun-turutin Bapak Alam Permai Darul Balikin tahun ini sholat 41 Pak. Ya pemecah rekor itu. Saya jujur, siapa yang ikut melaksanakan ibadah kurban? Tanya panitianya. Banyak orang-orang yang jual sayur, orang jual ikan, naik sepeda ontel, naik motor, motornya butut, tapi mereka bisa melaksanakan ibadah kurban. Orang kayanya gimana? Itu loh, tidak malu kan? Ya. Saya sendiri yang tanya, Bu, ibu ikut ibadah kurban, padahal ibu kan kehidupannya yang belum mampu. Pak Ustaz, kenapa saya ikut ibadah kurban? Setiap saya setorkan, alhamdulillah rezeki saya meningkat. Setelah saya ikut arisan kurban, alhamdulillah usaha saya lancar Pak Ustaz. Makanya setiap tahun saya niatkan, saya selalu ikut ibadah kurban. Alhamdulillah. Ini contoh Pak. Tabungan 4 miliar, nukar ibadah kurban, nukar kambing kacang. Jangannya kacangnya kacang Arab ya. Kacangnya kacang hijau, pulang Pak. Halus kambingnya kasihan. Jadikan sebelah tangan kawan. Jelas Bapak Ibu ya, ini sengaja saya sampaikan agak keras supaya ada perhatian. Ya, siarnya sangat besar Pak. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam keteter dia. Karena dengan ibadah kurban persatuan kita jadi erat. Ya. Rame pelaksanaan. Saya pernah potong di sini 3 ekor saya potong. Waktu itu 12 ekor ya. Saya ikut memotong menyembelih di sini untuk menyembelih. Jadi rame Pak, kumpul keluarga kita. Setelah bagikan dagingnya rame, siarnya luar biasa. Nah Pak Legowo waktu itu Pak ya, kita potong sekian banyak ekornya. Nah mudah-mudahan lah di tahun-tahun ini lebih banyak dan tahun lebih akan datang lebih meningkat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk hari ini saya cukupkan penyampaian singkat, sisanya kita tanya jawab. Saya yakin banyak hal-hal yang terselip di dalamnya yang masih menjadi ganjalan. Yuk kita sampaikan lewat tanya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Pada Bapak, terus silakan. Bagi jamaah mungkin ada hal yang ditanyakan atau tidak jelaskan terkait masalah kurban bisa disampaikan oleh pertanyaan. Untuk kami persilakan para jamaah bertanya. Silakan Pak. Atau Ibu dan Bapak. Silakan. 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 Ada 10 dari coba ya. Ayo yang mulai. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya diberikan. Mungkin saya singkat saja Pak Ustaz. Pertanyaan saya berkaitan dengan niat nih Pak Ustaz. Nah, berkaitan dengan kurban ini penetapannya itu bagaimana Pak Ustaz? Itu aja pertanyaan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Meletakkan niat pada saat melaksanakan ibadah kurban seperti yang dicontohkan Rasulullah adalah ketika menyembelih. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, Bismillah, Allahumma laka, Allahumma minka walaka, hadza min Muhammadin wa ahli baiti. Jadi niatnya itu ketika kita kepingin menyembelih, ya Allah, ini kutujukan untuk diriku, ini kutujukan untuk keluargaku, ini kutujukan untuk almarhum anu, silakan. Jadi melaksanakan seperti itu, otomatis yang menyembelih harus paham. Bahkan kalau perlu, mohon maaf saya tidak berani mengurangi dan melebihkan. Dulu di zaman saya masih di pondok pesantren Darussalam, sering menyaksikan paman guru saya melakukan penyembelihan, dan beliau berpatokan seperti apa yang dilakukan oleh almarhum Abah Sekupul. Setiap kepingin melakukan penyembelihan, karena beliau yang menyembelih dan beliau tidak seseorang tunggal yang melakukan ibadah kurban, melainkan mewakili yang lain. Sehingga sebelum melakukan penyembelihan, setidak-tidaknya yang melaksanakan ibadah kurban mewakil. Paham mewakil? Mewakilkan kepada yang menyembelih. Makanya yang benar itu, yang bagus itu, sebelum memotong hewan kurban, menyembelih hewan kurban, kumpulkan yang bertujuh. Siapa-siapa mau kurban, pian kakian. Pian niatnya untuk siapa? Untuk aku di sini. Pian untuk siapa? Untuk almarhum. Ini ditulis, Pak. Nah, lalu pian untuk siapa? Untuk anakku. Nah, atau untuk keluargaku. Sehingga yang mewakili cukup satu kepala keluarga. Nah, lalu ada 7 niat. Ini harus disebutkan oleh yang menyembelih. Setidak-tidaknya dia ada catatan. Nah, lalu sebelum menyembelih ini, sebelum meletakkan goloknya di leher hewan kurbannya, ini baca dulu, ya Allah, ya, pada kurban untuk si anu, untuk si dia, untuk si anu, sebutkan. Lalu Bismillah, Allahu Akbar. Jadi niat orang yang berkurban ini sampai, Pak. Jangan ini tidak dibaca, jangan ini tidak disampaikan. Harusnya melaksanakan ibadah kurban sama yang seperti yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menyembelih. Harusnya bila pian berkurban, pian seorang menyembelih. Tapi pun gini-gini kada mungkin yakin kada ada waninya menyembelih. Menyembelih yang laki wani kira-kira. Nah, jadi menyembelih hewan kurban itu lagi, mohon maaf bukan amrojo, penyembelihan adalah ada aturan, jangan asal. Terutama golok yang dipakai harus standar. Apa standarnya? Dia kan tidak ada bekas, Nah, tajam bujur. Kalau perlu pakai plastik standar yang lebih tajam lagi, tisu, potong lah. Kalau sudah tisu dipotong tidak ada bekas, itu sudah standar. Kalau masih kertas saja nggak bisa rata, jangan dipakai. Kenapa? Menyakiti dan menyiksa hewan kurban. Harusnya, sekali dorong selesai. Makanya tekniknya kita pakai RPH, rumah potong hewan. Itu mereka punya teknik tersendiri, Pak. Merebahkan itu hewan, kemudian memotong atau menyembelih, caranya minimal leher harus ke atas posisi. Karena kalau posisi leher sudah di atas, itu urat nadinya jarak antara setengah sampai 1 cm saja. Tapi kalau masih posisi nunduk seperti ini, itu sampai 5 cm, Pak. Urat nadinya sampai 5 cm. Meskipun dikencang, dia tetap masih jauh. Coba kalau tanduknya posisi ke bawah, berarti leher ke atas. Itu enak banget tuh. Terserah mau bertarik, ya, mau mendorong silakan. Kalau bertarik usahakan pakai golok yang jangan panjang, kalau panjang nyantuk, Pak.
Tapi kalau mendorong pakai yang panjang standar 30 cm, 32 cm, maksimal 40 belah. Jadi tidak perlu kita kasih lubang, tidak perlu. Kalau sudah tengadah, dorong selesai. Sekali dorong harus tembus. Ya, tarik ke belakang tinggal menyempurnakan aja. Urat nadinya itu pernapasannya, saluran makanan, satu urat unta pipinya harus putus 3, harus putus. Kalau belum putus bisa berdiri bersatu. Lalu batasnya, jaraknya di mana yang tepat harus sejajar dengan telinga. Ini telinga, pangkal telinga tarik ke tengah. Tempat penyembelihan yang tepat. Pas di atas bendolannya. Kemudian kita meletakkan golok, mendorong golok sembelih itu pada saat hewannya mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas. Iringi dengan nafas, pegang dulu lehernya, tarik nafas, keluarkan, ikuti nafasnya dia. Ya. Begitu dia narik, jangan dorong. Begitu dia sudah mendorong nafasnya, dia keluarkan, hembuskan nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim, potong selesai. Baunya akan keluar. Kata almarhum bapak saya, ujung pedang ujung golok tancap ke tangan, menghilangkan baunya, menyempurnakan sembelihan. Bismillahirrahmanirrahim, tancapkan. Ini cara Pak sembelih yang benar. Jangan disiksa tuh hewan. Para bahkan sengok sapi sekampungan. Ya Allah, kadang kelihatan lagi awaknya hebat kalau tali. Imbanya apa suruh pulang baru 10-10. Jajak sekampungan anak mati sapinya sudah jadi sembelih. Jangan Pak, jangan. Kalau sebenarnya merebahkan sapi itu dulu orang cukup kalau tahu tekniknya. Nah jadi yang dipertanyakan niatnya bagaimana, sampaikan niat ketika mau melakukan sembelihan. Mungkin begitu Pak. Terima kasih, mungkin ada jamaah. Masih ada 5 menit waktu, ayo silakan. Masih ada 5 menit. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada saya tambah Pak, saya tambah Pak. Yang penting ya, ini sangat penting, melakukan penyembelihan hewan kurban atau melaksanakan ibadah kurban atau hendak berkurban, ini ada aturan-aturan tertentu. Salah satunya, jangan dulu melaksanakan ibadah kurban kalau belum melakukan akikah. Ya. Meskipun tidak merupakan satu kewajiban, namun akikah sangat penting dalam rangka menebus diri kita kepada Allah. Ya. Jadi akikah dulu, selesai sudah akikah baru berkurban. Bagi mereka yang belum melaksanakan akikah, lakukan akikah dulu baru berkurban. Ya. Nah kalau sudah melaksanakan akikah, lalu melaksanakan ibadah kurban, usahakan kata Nabi jangan memotong kuku, jangan memotong rambut mulai 1 Zulhijjah. Bagi mereka yang sudah niat berkorban, apalagi sudah setor ya ke arisan ini, sudah setor ke panitia atau sudah berniat, nah nanti 1 Zulhijjah tanggal berapa hidupnya ya? Lebaran insya Allah 29, berarti tanggal 19 ya. Hari ini tanggal berapa? 13. Nah berarti 6 hari lagi ya. Awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong rambut, karena dilarang. Menurut Imam Mujtahid ada yang mengatakan haram hukum. Ya. Tapi kata Imam Abu Hanifah justru tidak apa-apa, mubah, boleh aja potong kuku. Nah lalu yang dimaksud potong kuku dan potong rambut di sini, ada juga yang mengatakan tidak boleh memotong kukunya binatang atau hewan yang kita jadikan kurban. Jangan dibuang rambutnya, jangan dibuang kukunya. Maksudnya dibuang rambutnya itu seperti contoh yang pakai stempel, ya, akhirnya kan terbuang ke bulunya. Kalau kira-kira tidak penting, tidak usah deh, tidak usah. Kalau sekadar ditulisi dengan cek, tidak apa-apa. Kasih tanda supaya ini milik si Anu, ini milik si Anu supaya memudahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk kepada perkara darurat, itu boleh.
Jangan dikurangi bulunya karena mengurangi pahala. Jangan dikurangi kukunya karena kata Siti Aisyah, dia akan datang nanti dengan rambutnya, dengan kukunya, dengan tanduknya, akan memudahkan orang yang melaksanakan ibadah kurban. Jadi saya sarankan bagi yang sudah berniat melaksanakan ibadah kurban, hendak memotong kuku mulai ini sudah. Jangan kena pas 1 Zulhijjah atau mau bercukur, potong rambut, jangan potong dulu sampai selesai penyembelihan. Kalau disembelih di Idul Adha 10 Zulhijjah, nah berarti sampai di situ baru dia boleh potong kuku atau potong rambut. Nah tidak kalah penting, saya sampaikan di hari ke-9 Zulhijjah dan 8 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Tarwiyah dan Arafah, jangan tidak melakukan ibadah yang dasar pahalanya, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah di hari Tarwiyah dan hari Arafah ini pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan kita dapat melakukan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, dan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini mudah-mudahan jadi syiar, jadi berkah, dan mudah-mudahan jadi kebersamaan kita semua. Pada akhirnya kita berharap dengan ibadah kurban yang kita lakukan, kita nanti dikumpulkan di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sirul Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah. Sebelum ditutup, kalau saya ada sedikit masyarakat. Ya. Mohon doa selamat dan tolak bala untuk pelanggaran atas nama Maria binti Mowijoyo. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga penyampaian singkat jadi manfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi'na arzaqana wa barik fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika shalihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tarzuquna min ahli tauhid wa tuballighuna umura baitika al-atiq wa ziyarata qabrihi wa qubrihi siddiq wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimatan fid din wad dunya wal akhirah wa nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ij'alna ya Allah waj'al utina masjidan fi al-Mawijoyo min akhir khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nawwir quluba ya Allah bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa min jami'i ahwali wal ahwal taqdilana ya Allah biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha ila ta'ala darajat wa tuballighuna ya Allah biha sallallahu min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma bi hadhil Fatihah wa sirril Fatihah wa tamatil Fatihah wa syafa'atil Fatihah ya farijal hamd ya kashifal gham ya bani bani yaghfir wa yarham wa yadafi'al bala ya Allah wa yadafi'al bala ya Rahman wa yadafi'al bala ya Rahim. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat ulun sampaikan.